Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara diseminasi penerapan budaya positif di SDN 3 Padang Cahya. Yang terhormat Kepala Sekolah beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Maria Ulta selaku calon guru penggerak SDN 3 Padang Cahya. Marilah acara pada kesempatan ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Putri Wulandari. Waktunya kami persilahkan. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, dalam hal ini adalah suatu judul yang sangat baik dan positif sebagai pendorong penyemangat kita Dewan Guru DSD 3 Padang Cahya ini untuk menerapkan budaya ini. Banyak hal yang positif kita bisa ambil dari kegiatan ini, yaitu menambah wawasan kita sebagai guru. Jadi sebagai guru sekarang ini harus mempunyai jiwa yang cerdas, apalagi kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Di situ sudah tercantum di poin terakhir, kita harus mempunyai nalar kritis. Saya sebagai kepala sekolah di sini selalu menyarankan kita selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah suatu bagian dari iman dan merupakan pangkal kesehatan. Kita selalu nyaman, selalu kelihatan bersih dan rapi di dalam lingkungan kita. Saya kira itu sekedar sambutan dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya penyampaian materi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Maria Ulta. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Eka sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 3 Padang Cahya. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru di SD 3 Padang Cahya yang mana pada kesempatan hari ini bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di sini di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang ini merupakan adalah aksi nyata dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW
Guru, saya lihat di sini masih belum terlihat semangatnya mengawali kegiatan kita. Boleh kita ice breaking dulu supaya lebih semangat, ya. Bapak Ibu, dipersilakan berdiri supaya lebih semangat. Jadi cari tempat yang nyaman. Kalau di situ terlalu sempit, boleh di depan. Jam-jam siang setelah istirahat biasanya rawan sekali. Nah, ini bisa diterapkan untuk ice breaking di kelas. Nah, diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Padang Cahaya ini yang seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Sebenarnya kita sudah menerapkan budaya positif. Setiap hari kita laksanakan, kemudian anak-anak juga telah melaksanakan. Tujuan kegiatan ini adalah merupakan aksi nyata budaya positif bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ini seperti apa yang telah kita ketahui, kurikulum kita sudah beralih ke kurikulum merdeka, jadi selalu digaungkan profil pelajar Pancasila. Selalu itu saja. Karena di dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat dimensi-dimensi yang memang sangat bermanfaat dan memang sangat bermakna untuk pendidikan dan masa depan anak bangsa kita. Konsep inti budaya positif ini, poin-poin ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Kemudian, posisi kontrol seorang guru. Kemudian, membuat keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Agak banyak ini ya Bapak Ibu.
Semoga nanti yang saya sampaikan benar-benar diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi ini adalah kita melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi ini ya Bapak Ibu, saya sampaikan pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini adalah berpihak pada murid. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu kan berpihak pada guru. Jadi murid harus nurut sama guru, harus ikuti aturan guru. Sekarang tidak lagi. Sekarang harus berpihak kepada murid. Murid diberi kebebasan bagaimana dia dapat menyerap pelajaran yang dipelajari. Nah, nanti kita akan bahas ini secara tuntas ya Bapak Ibu. Bagaimanakah pembelajaran yang berdiferensiasi? Misalkan anak-anak ada yang berkemampuan lebih dari teman-temannya, kita kelompokkan. Kita beri tugas yang berbeda. Kemudian anak-anak yang berkemampuan sedang kita kelompokkan. Tugasnya pun berbeda. Kemudian ada anak yang berkemampuan kurang dari teman-temannya yang lain. Nah ini penugasannya pun berbeda. Jadi dalam satu pembelajaran ada bermacam-macam penilaian. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah seperti itu ya Bu. Nah ini sekilas dulu. Nah ada di sini disebutkan lagi profil pelajar Pancasila. Apa saja sih dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Nah ini dia. Boleh sambil tepuk-tepuk ya, Bu. Dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Di situ disebutkan yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sebagai dasar landasan sebagai manusia yang berketuhanan. Jadi bagaimanapun pembelajaran dimanapun tetap berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Jadi harus hafal ya Bapak Ibu. Bila perlu di kelas ini dinyanyikan, kan ada lagunya, dinyanyikan dengan
anak-anak setiap awal pembelajaran atau pas ice breaking juga bisa. Jadi mereka sambil nyanyi tepuk-tepuk, dia menyanyikan, selalu dinyanyikan terus-menerus, kemudian melekat dalam hati pada anak-anak. Jadi mereka hafal lagunya, dinyanyikan terus-menerus. Lama-lama dia berpikir apa yang dia nyanyikan, apa isinya. Kemudian anaknya akan melaksanakan. Nah, di sini ada pernyataan dari Dr. William Glaser melalui JUS. Teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah kontrol guru mengontrol murid. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Walaupun mau, biasanya terpaksa. Itu pun hanya di depan kita ya Bapak Ibu ya. Di belakang kita tahu. Tetapi kalau ada dorongan pada dirinya sendiri, insya Allah kita tidak melihatnya, kita tidak misalnya menyuruh, tetapi anak itu mau melaksanakan dengan ikhlas, dengan kemauannya sendiri. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat, semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Biasanya selalu dibujuk, ayo nak, nulis. Nanti kalau nggak nulis, nggak boleh pulang. Ya seperti itu ya Bu. Seperti yang saya alami juga. Mungkin di kelas tinggi juga seperti itu. Ayo selesaikan tugas. Kalau nggak selesai, nanti nggak istirahat, nanti nggak boleh makan. Nah, besok diulang lagi. Nah itu namanya tergantung dengan guru. Ya, dia tidak mandiri. Ya. Kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun. Bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Guru kadang mengkritik, tetapi malah membuat anak itu malu, apalagi ditegur di depan teman-temannya. Nah, itu membuat anak tidak percaya diri. Seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, ada filosofi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu maksudnya merdeka. Dia merasa merdeka, tidak harus disuruh, tetapi dia bisa melaksanakan dengan inisiatif dirinya sendiri. Ini namanya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti itu ilustrasinya, kita memegang benang dengan boneka, kita mengatur anak, biasanya seperti itu. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal anak itu menjadi tidak percaya diri biasanya. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya ini yang sering terjadi. Kemudian yang terakhir, ilustrasi bahwa semua penguatan positif
dan bermanfaat. Di sini ada disiplin positif. Makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapat kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Cara pengajaran disiplin yang menumbuhkan kesadaran terhadap nilai kebajikan. Depan aja. Serta dapat memotivasi diri tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Jadi harus dari diri, tanpa dipaksa-paksa dulu, tanpa disuruh-suruh dulu. Jadi anak dapat melakukan tugasnya sebagai seorang murid. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik pada imbalan atau reward. Imbalan atau reward ini sebagai umpama ini seperti pujian. Pujian ini ternyata kurang pas Bapak Ibu, karena membuat anak ketergantungan terhadap guru, memberi hadiah. Ini kadang membuat anak menjadi ada persaingan di dalam teman-temannya. Dia dapat hadiah, sedangkan saya tidak. Jadi lebih minder ya kadang-kadang. Kadang-kadang termasuk saya, ini dulu juga pernah melakukan seperti itu. Siapa yang bisa jawab, aku kasih permen. Siapa yang bisa jawab, anak hebat. Tetapi memang anak yang tidak bisa menjawab, memang kemampuannya kurang, jadi dia lebih tidak percaya diri, jadi lebih turun semangatnya untuk belajar. Nah ini sebenarnya masalah buat kita ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Tumbuh dari hatinya, dari kemauannya dia sendiri. Jadi tidak perlu disuruh, tidak perlu kamu harus begini, harus begitu. Jadi dia punya keinginan sendiri. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Ini mencakup semuanya. Contoh nilai kebajikan institusi atau dalam organisasi. Profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai kebajikannya? Apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila lagi. Apa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa Ibu Eka? Berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Apa lagi? Ada yang tahu? Apa Ibu? Gotong royong. Apa lagi? Ada lagi? Tadi sudah dinyanyikan. Apa lagi? Apa? Kreatif. Kreatif. Mantap. Apa lagi ya? Ada yang belum disebutkan. Sebelah sini dari tadi sepi-sepi saja. Apa lagi yang belum disebutkan? Bernalar kritis. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Nah, jadi beberapa kali disebutkan dalam materi ini dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Karena di situ apalagi budaya positif masuk semua di situ. Nggak ada ya
tidak dimasukkan kelima-limanya. Kemudian IBO Primary Years Program, ini dari organisasi ya Bapak Ibu. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi dari institusi 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini semuanya budaya positif. Selanjutnya, nilai kebajikan yang universal, yang menyeluruh ya, Bapak Ibu, dari ketiga dari organisasi tadi yang dapat kita simpulkan ada toleransi di situ, kemudian ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Ibu kalau misalkan di situ kurang jelas boleh pindah di sini, apa-apa. Kalau kurang jelas di sini masih bisa. Cari tempat yang nyaman, apa-apa. Itu masih lumayan waktunya. Apa-apa Bu, di sini aja. Keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti tahu kebutuhan kita hidup ini apa saja. Banyak kalau mau dicatat ya ibu-ibu, ini bendaharanya rumah tangga ini pasti banyak betul yang mau dicatat. Ya, pengertian kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Coba kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kenapa ini dibuat nomor 1? Ini yang lain-lain itu nanti dulu. Yang penting hidup dulu ya Bapak Ibu. Yang penting kebutuhan untuk hidup ini terpenuhi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, isinya apa saja? Selanjutnya, nah, bertahan hidup itu logonya ada rumah. Ada Ya? sandang dan pangan. Iya, betul sekali, Mas Kepala Sekolah ya. Yang pertama makanan, sandang pangan, kemudian Kebutuhan jasmani dan rohani. kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, termasuk juga itu. Ya, ada di situ keamanan. Kalau tempat tinggal kita tidak aman, seperti di sengketa perang, Kayak jadi kita mau tidur nanti malam ada bom tidak, jadi ngeri-ngeri sedap ya Bapak Ibu ya. Besok masih bisa melihat matahari tidak. Nah ini keamanan ini sangat penting sekali. Nah kemudian di situ ada kesehatan. Kesehatan ini juga sangat penting. Ada makanan enak di rumah tetapi kita tidak sehat,
sehat, bagaimana? Tetap tidak enak, ya, tetap tidak enak. Jadi harus sehat dulu. Kalau sakit ya berobat, berapapun biayanya kita cari, asalkan bisa sembuh, bisa sehat lagi. Nah, itu ya. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau sudah makan, tempat tinggal, pakaian tercukupi semua, baru memikirkan kasih sayang dan rasa diterima. Terima atau kasih sayang dan rasa diterima. Boleh kasih contoh, Bapak Ibu, contoh misal di sekolah ataupun di rumah atau dimanapun. Siapa yang bersedia berpendapat? Bu Suryani bisa? Ya. Kita sebagai ibu yang baik di rumah, untuk ibu anak-anak kita, untuk mengajar anak-anak kita di rumah. Ya, diterima sebagai ibu yang baik, Sebagai ibu yang baik, ya, di rumah oleh anak-anak kita. Ya, luar biasa sekali jiwa ibu-ibunya, memang selalu tertanam ya dimanapun. Ada yang bersedia memberi contoh yang lain? Ibu Eka mungkin Di rumah apa yang di sekolah ini? terserah di mana saja. Misalnya ya kasih sayang diterima sebagai ibu yang baik tadi. Kita biasanya setiap pagi mengurusin anak untuk berangkat sekolah, menyiapkan botolnya, Ya. itu adalah tanda rasa kasih sayang kita terhadap anak-anak yang Ya. menjadi ibu yang baik. Jadi ibu yang baik menyiapkan sarapan supaya anak-anak sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu, kemudian menyiapkan bekal. Bekal. Tapi ada yang kurang tuh, Bu. Ya, Ya, Pak. berusaha jadi istri yang baik untuk suaminya, jangan untuk anak-anaknya. Oh ya. Istrinya ketiga, suaminya ketiga. Ya, itu harus karena sebagai ibu rumah tangga tidak hanya sebagai ibu untuk anak-anak, tapi sebagai istri yang baik untuk suami. Tuh. Kalau contoh di sekolah, ada yang bisa mencontohkan bagaimana sih rasa diterima di sekolah? Ini bisa di kelas ataupun dengan teman-teman sejawat misalnya. Bisa diterima sebagai guru yang baik bagi murid-muridnya. Nah, itu di konsep di kelas. Kalau di kantor bisa diterima dengan baik sebagai rekan kerja. Ya. Diterima sebagai teman sejawat yang baik dan sejati. Ya, diterima sebagai teman sejawat. Misalkan kita ada kesulitan di kelas, misalnya dalam mengajar, ini bagaimana saling bertukar pendapat, mencari solusi bersama. Nah, ini juga termasuk dalam kebutuhan manusia di kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan. Setiap manusia pasti ingin berkuasa. Dalam contoh kecil saja, kita memiliki benda pribadi yang memang punya kita. Benda itu membantu kita dalam bekerja, membantu kita dalam berkomunikasi. Nah, itu kita yang menguasai, bukan orang lain. Apa ini? Ada yang tahu? Apa Ibu Lena? Iya, betul sekali. Boleh tepuk tangan Ibu Lena. Nah, contoh kecilnya, pinjam itu sebentar ya Ibu Putri. Ini handphone. Ini sekarang setiap orang ada ya memiliki benda yang kecil seperti ini. Ini kemana-mana selalu dibawa.
tidak pernah tertinggal. Dompet pun tertinggal gak apa-apa, tetapi benda ini gak bisa ditinggal. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Ada yang pernah mengalami atau tetangga atau teman mungkin, betul tidak apa yang saya katakan ini? Betul. Iya. Ini benda yang sangat penting. Nah ini kita yang menguasai. Ini contoh kecil saja ya Bapak Ibu. Contoh besarnya, wah, misalnya menguasai negara. Nah itu sudah berat pembahasannya. Ada bagiannya tertentu itu ya Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bebas, tidak mau ditekan. Nah ini memang manusiawi, tidak mau hanya disuruh-suruh, harus ada inisiatif sendiri. Nah ini kelanjutan dari penjelasan yang saya jelaskan di depan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, nah ini apa Umar? Yang terakhir, kesenangan. Biasanya anak muda ini selalu kesenangannya itu banyak sekali kreativitasnya. Ya Bapak Ibu ya, kesenangan ini perlu tidak dalam kebutuhan kita sebagai manusia? Perlu. Kesenangan ini contohnya apa ya? Umar apa contohnya? Kesenangan. Contohnya refreshing, jalan-jalan. Iya betul sekali. Ini termasuk juga kesenangan itu termasuk jalan-jalan, refreshing, rekreasi. Ada lagi kesenangan yang lain mungkin sebenarnya sederhana, tetapi ini cukup menghibur. Apa lagi? Contoh yang lain. Apa Bu Putri? Dapat duitnya itu manusiawi juga. Jadi masalah apapun, seberat apapun langsung hilang. Kalau mendapatkan benda itu langsung fresh, ya, tidak lagi suntuk, tidak lagi jenuh, langsung bersemangat. Selanjutnya, Pak Yoga. Selanjutnya yang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada yang menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Ini manusiawi. Jika tempatnya tidak nyaman, dia akan pergi dari lingkungan itu. Misalnya banyak maling atau di tempatnya rusuh, sering ada hal-hal yang mengganggu ketentraman hidupnya. Kemudian menghargai diri sendiri dari nilai yang mereka percayai, menghargai dirinya sendiri, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi ini perlu ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tetap membutuhkan orang lain. Orang lain juga perlu menghargai kita. Kita juga harus menghargai orang terlebih dahulu sebelum kita dihargai. Terus sekali. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Ada di situ penghukum. Ini posisi guru ya Bapak Ibu, posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Apa saja isinya itu nanti kita kupas tuntas, tetapi ada kuis. Pak Yoga selanjutnya. Kuis. Nah, bukan satunya. Kosong.
kosong ya di bawahnya. Ya. Nah, di situ ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", karena masalahnya adalah anak itu terlambat sekolah. Jadi dia harus mencatat di buku sebanyak 100 kali. Ini saya tanya Bapak Ibu, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Bedanya apa nanti? Ini jawab dulu. Ada yang bahas beda? Apa ya? Mencatat 100 kali dalam buku. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, siapa yang menjawab hukuman? Boleh tunjuk tangan. Hukuman. Berapa orang? 3 orang, 4 orang nambah. Ada yang nambah lagi? Kita tulis dulu ya. Tulis di sini hukuman. Adakah yang menganggap ini konsekuensi? Ada? Siapa? Tidak ada, Bu. Itu Tidak ada? adalah sebagai bentuk hukuman. Oh ya. Kita kunci jawabannya sebagai hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman semua? Ada yang konsekuensi? Tidak ada? Hukuman. Saya tulis di sini hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, disuruh push up. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Nggak apa, nanti kita tulis di sebelahnya. Hukuman. Tulis hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas temannya. Konsekuensi. Konsekuensi, adakah yang menganggap ini hukuman? Konsekuensi semua? Ya, saya tulis konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan meja karena kena air. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman? Tidak ada? Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya tulis. Ada yang menjawab konsekuensi? Tidak ada? Berarti hukuman semua ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dari pelajaran PJOK. Oh, guru PJOK-nya ini jam kayaknya. Ya, suruh lari lapangan basket. Apalagi jam terakhir ya Bapak Ibu. Dari istirahat atau dari mana, pas baris terlambat, panas kakinya, disuruh. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi. Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman, tidak apa-apa. Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman juga. Nah, ini ada dua jawaban yang terakhir. Ya. Tahu konsekuensi itu apa kak? Konsekuensi nanti kita bahas. Kita jawab dulu pertanyaan ini. Jeng jeng, 1, 2, 3. Apakah jawabannya? Ya. Nah, yang pertama mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Betul semua? Betul. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu guru hebat. Yang kedua kali mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman. Betul juga. Boleh tepuk tangan lagi. Selanjutnya murid diminta push up termasuk hukuman. Tepuk tangan lagi. Biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu, ini sudah jam siang. Mengganti kertas tugas temannya. Konsekuensi itu kurang naik kayaknya. Terus membersihkan tumpahan. Konsekuensi. Ya ini urutannya dia turun tadi. Konsekuensi, betul lagi Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, termasuk ke hukuman. Ini hukuman. Sesuai ya Bapak Ibu. Betul lagi. Boleh tepuk tangan lagi. Nah yang terakhir ini ada 2 jawaban. Ada 2 jawaban. Tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tadi kata guru PJOK-nya apa tadi? Hukuman ya. Hukuman atau konsekuensi? Nah itu ada 2 jawaban. Konsekuensi dan hukuman. Jadi jawabannya adalah konsekuensi. Karena itu sudah menjadi aturan. Ya, kalau sudah menjadi aturan itu konsekuensi. Kalau belum menjadi aturan secara tiba-tiba itu termasuk hukuman. Ada penjelasan di slide selanjutnya. Selanjutnya Pak Yoga. Nah, ini dia perbedaannya. Nah, sekarang jadi tahu ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi kadang bentuknya hampir mirip. Pelaksanaannya juga mirip, ya. Hukuman adalah tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, jadi tidak ada pembelaan, ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau verbal. Hukuman fisik itu secara fisik. Ya misalnya suruh lari kan capek. Kemudian verbal itu ke perasaan, dia menjadi malu dilihat temannya, itu juga termasuk hukuman secara verbal. Nah, konsekuensi itu apa? Secara terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Nah, ini sudah diatur. Sudah disepakati, sudah direncanakan, bahkan sudah ditempel di dinding kelasnya masing-masing. Itu aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ada yang melanggar tetap tidak nyaman. Karena apa? Karena dia melakukan kesalahan dan harus memperbaiki kesalahannya itu sendiri. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru di sini perannya memonitor murid. Selanjutnya, dalam contoh penerapan posisi penghukum, contohnya
contoh kalimatnya ini ya Bapak Ibu. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Nah ini sambil marah-marah biasanya dia Bapak Ibu ya. Ini dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini sering kita lakukan. Yang tidak seragam baris di depan. Tuh posisi penghukum. Kemudian di posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan peraturan dan konsekuensinya. Ini pemantau ini agak halus sedikit. Dia bertanya, tetapi pertanyaannya itu sebenarnya menunjukkan dia sudah bersalah dan bagaimana konsekuensinya. Langsung menanyakan apa solusinya. Nah, selanjutnya posisi sebagai teman. Kadang-kadang kita tidak selalu di kelas selalu tegas, selalu disegani oleh murid. Terkadang kita juga ada di posisi teman. Posisi teman ini sebagai teman, jadi teman itu lebih akrab biasanya. Contoh kata-katanya adalah, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tidak apa-apa kamu salah. Itu posisi teman. Tetapi di situ ada pesan dari Ibu Guru, ayolah yang tertib. Nah, ada sedikit rayuan di situ ya Bapak Ibu. Namanya berteman. Nah, dalam posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang sering kita lakukan termasuk saya sendiri. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini sering terucap. Jadi membuat rasa bersalah ini kita bertanya, kita berbicara, tetapi anak itu menjadi tidak percaya diri. Nah, ini membuat rasa bersalah. Kemudian dalam posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu, dia sadar nggak dia salah? Kadang-kadang anak itu nggak tahu salahnya apa ya Bapak Ibu. Nah, ini kita tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dia langsung menanyakan bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini. Ini posisi manajer. Nah, posisi kontrol seorang guru yang paling utama, yang paling penting di sini adalah posisi manajer. Manajer ini guru berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan mendukung murid mencari solusi. Jadi kita memberi anak itu tanggung jawab, kemudian mencari solusinya sendiri. Dia yang berbuat salah, dia yang bertanggung jawab, kemudian dia yang mencari solusinya. Jadi anak itu lebih mandiri Bapak Ibu, tidak tergantung oleh guru, selalu dihukum. Nah, ini. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas bagi dirinya sendiri. Jadi dia melakukan atas kesadaran dia sendiri. Keyakinan kelas. Kelas merupakan kesepakatan yang diterapkan di kelas. Nah, ini nanti saya kasih PR sedikit ya Bapak Ibu. Guru berperan mewujudkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Saya kasih jelasan lagi slide selanjutnya Pak. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak
daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Kita buat kalau dulu peraturan, tetapi sekarang nggak boleh buat peraturan kelas, tetapi dibuat kata-katanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi harus disepakati oleh semua warga yang ada di kelas, baik itu murid maupun guru. Berupa pernyataan yang universal, yang secara umum, yang mudah dimengerti, dapat diterapkan di kelas. Jangan yang terlalu tinggi peraturannya yang tidak sesuai, jadi yang bisa diterapkan. Juga dalam bentuk positif. Ini maksudnya kita buat jagalah kebersihan. Itu kalimatnya, contohnya. Jangan buang sampah sembarangan, itu nggak boleh. Itu kalimat negatif. Itu ya. Terus tidak menjaga lingkungan, nah, itu kalimat negatif. Nah, di sini harus dibuat kalimat positif. Ya Bapak Ibu, paham ya sementara ini. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini semua murid dan guru ikut dalam merumuskan keyakinan kelas ini, dalam kesepakatan kelas ini. Misalnya kita bertanya, kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Misalnya berdoa sebelum belajar dan setelah selesai belajar, Bu. Boleh. Tulis. Selanjutnya apa lagi usulannya? Jaga kebersihan, Bu. Boleh. Tulis. Ada lagi? Contoh yang lain, Bu. Apa? Boleh. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Boleh juga. Ada lagi? Nah, ini ada tugas sedikit nanti untuk Bapak Ibu guru. Apa lagi? Kita buat peraturan di kelas. Ya, kata-katanya kita ganti kalimat positif. Kalau tidak boleh terlambat itu kita ubah menjadi masuk kelas dan keluar kelas tepat waktu. Nah, itu jadi kalimat positif. Ada lagi? Ada lagi? Bunga mungkin? Saling menyayangi sesama teman. Saling menyayangi sesama teman. Nah, ini masuk ke dalam lingkup saling menghargai ya Bapak Ibu. Ini boleh juga dimasukkan. Kalau anak-anak itu pahamnya toleransi, dia nggak paham, tetapi pahamnya saling menyayangi sesama teman, itu boleh. Sama artinya toleransi dengan rasa. Cuman anak-anak kan kadang nggak tahu artinya apa. Jadi, menyayangi sesama teman itu termasuk ke dalam kesepakatan kelas. Ini akibatnya, dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, tidak akan melanggar. Kalau menyayangi teman, itu contohnya apa? Kalau dilanggar, berantem, berkelahi, nah itu termasuk. Nanti ada yang dilanggar oleh murid apa yang sudah disepakati. Jadi dia tahu, oh itu termasuk pelanggaran menyayangi sesama teman. Jadi solusinya apa? Nanti dia berpikir bagaimana solusinya. Dia akan bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Nah, itu ya. Selanjutnya, ayo Ga. Nah, ini kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, cuma anak-anaknya tidak terfoto semua karena
Saya minta tolong anak yang foto, jadi mereka di belakang, yang maju hanya terlihat 2. Jadi mereka semua berpendapat, apa usulan mereka kita tampung, kita pilih mana yang disetujui oleh semua warga sekolah, oleh anak-anak, oleh guru. Jadi dipilih mana yang ini harus kita terapkan, mana yang kurang. Kadang-kadang ada yang bahasa sama, ini pilih 1 saja. Itu tidak boleh banyak-banyak ya Bapak Ibu, minimal 5 atau 6 lah. Nah, terlalu banyak. Nah ini contoh kesepakatan kelas di kelas saya. Selanjutnya Pak Yoga. Contoh kesepakatan kelas di kelas saya sudah saya buat. Nah ini contohnya. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, menyimak penjelasan guru. Nah ini bisa membuat anak lebih tertib di kelas. Jadi kalau misalnya ada yang ngobrol, ada yang ribut, panggil aja. Nanti ada cara penanganannya. Bertanya jika tidak mengerti. Nah ini. Jadi kalau memang belum paham, boleh bertanya. Sudah ada kesepakatan kelasnya. Kemudian saling menyayangi sesama teman. Ini bisa mencegah anak supaya tidak berkelahi, tidak bertengkar, tidak membuli. Ini yang isu yang sedang meningkat di pendidikan kita ya Bapak Ibu. Saya sangat miris sekali mendengar berita tentang pembulian. Itu terjadi banyak sekali di hampir setiap sekolah ya. Bahkan korban pembulian itu mengalami cedera atau trauma, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah ini sangat disayangkan sekali. Murid kita, anak bangsa kita melakukan pembulian ini terhadap temannya sehingga menyebabkan temannya itu meninggal dunia. Ini sangat disayangkan sekali. Kemudian yang keenam, jagalah kebersihan. Nah, ini termasuk tadi ada yang pikir tadi. Masuk aja ke situ Bu. Lebih simpel kalimatnya, lebih mudah diingat. Jagalah kebersihan. Ini termasuk yang piket, termasuk yang buang sampah sembarangan, termasuk yang menjaga kelasnya tetap bersih. Jagalah kebersihan. Nah, kalau ada yang buang sampah sembarangan, panggil. Angkatan kelas apa yang kamu langgar? Dia berpikir apa? Jaga kebersihan. Jadi nanti dia tahu solusinya apa. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini identitas gagal. Hukuman ini menyakitkan. Hukuman itu selalu menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Tidak ada hukuman yang enak, itu tidak ada. Selalu menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Memang di mana-mana tidak nyaman. Sudah menyakitkan, tidak nyaman. Terus apalagi murid menjadi takut. Murid menjadi takut. Jadi bukan karena dia senang sekolah, tetapi takut dengan gurunya. Kemudian memaksa, ya harus dipaksa supaya nurut. Jadi bukan atas kemauan sendiri, harus dipaksa dulu. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah ini, saya pernah dengar waktu itu ya Ibu Lena ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Dia akhirnya berbohong kepada orang tuanya. Orang tuanya juga ya karena dia menyembunyikan kesalahannya. Akhirnya berbohong. Itu kan jalan keluarnya. Selanjutnya murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati ya Bapak Ibu. Rendah diri ini lebih ke minder, tidak percaya diri.
Nah, penghargaan ini juga termasuk identitas gagal. Penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ada kesenjangan di dalam antar mereka sesama teman. Satunya mendapat hadiah, satunya tidak. Jadi dia iri, di dalam hati itu iri. Sebenarnya tidak seberapa, tapi penghargaan itu kan kalau dalam situasi yang pas sangat membuat orang menjadi iri kalau tidak mendapatkannya. Tuh. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak tidak kreatif. Jadi mengharapnya mau imbalan terus, mau hadiah terus. Nah, selanjutnya hukum dengan sistem ranking. Hukum dengan sistem ranking. Wah, kamu dapat ranking terus, udahlah sana, hemat apa tuh, ya. Jadi dia nggak semangat yang dapat ranking itu saja. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia merasa rendah diri. Dia tidak bisa menghargai dirinya, apalagi menghargai orang lain, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, Pak Yoga. Nah, ini dia konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang harus kita lakukan. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini harus terus-menerus dilakukan. Stimulus atau merespon. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi kalau dia melanggar, ya dia sendiri yang mendapat akibatnya, dia sendiri yang mendapat konsekuensinya. Capek sendiri kan? Iya, jadi kalau mau melanggar dipikir-pikir dulu. Nanti kamu sendiri yang melakukan konsekuensi. Nah itu, jadi anak menghormati peraturan yang telah kita buat. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia sibuk dengan tanggung jawabnya. Jadi tidak merenung aja, saya ini salah apa. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Langsung ambil tindakan, bertanggung jawab, mencari solusi. Solusinya itu harus cepat dilaksanakan supaya tidak berlarut-larut. Tidak merenung dengan kesalahannya saja, tapi tidak berbuat apa-apa. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi. Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dia mengendalikan dirinya sendiri. Tidak karena disuruh guru, tidak karena takut ini itu, tetapi dia melakukan itu atas kemauan dia sendiri. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini apa? Nanti ada di bagian sesi terakhir. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya Pak Yoga. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Geisen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini yang penting. Jadi tidak diulang-ulang.
Kalau ditebus kesalahannya, besok diulang lagi. Namanya tidak mau belajar, dia memperbaiki kesalahan ya Bapak Ibu ya. Nah, memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan. Baik hubungan dengan sesama temannya, hubungan dengan Bapak Ibu guru. Kalau masalah kita selesai Bapak Ibu situ, insya Allah anak-anak tidak akan dendam kepada kita walaupun dia sudah lulus, sudah besar nanti. Nah, kita nggak tahu, terkadang kita salah ucap, terkadang kita terlalu anak itu keterlaluan memang. Nggak ada anak yang lurus semua, nggak ada. Ada anak yang keterlaluan yang membuat kita terpancing emosi mengucapkan hal-hal yang kurang pantas. Kadang ada sudah nggak sampai tahap mau loh. Nah itu sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu ya, itu tidak boleh karena akan teringat oleh anak walaupun sudah lulus, sudah SMP, sudah dewasa nanti selalu ingat. Jadi kita harus selesaikan masalah ini sekarang juga. Sudah selesai masalahnya, sudah tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi yang diingat keburukan oleh anak tentang gurunya. Jadi kita terkenang selalu pada anak guru yang baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kamu mau cari solusinya apa, terserah kamu. Ini nggak paksa ya. Kamu ngotorin kelas, harus disapu. Itu paksaan. Jadi harus penawaran. Itu kelas kamu buat kotor. Jadi solusinya apa? Coba pikirkan. Saya anak menjawab disapu Bu. Benar, disapu bisa bersih, bisa Bu. Oh ya udah, berarti solusinya disapu. Berarti anak mengerjakan juga dengan ikhlas, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita suruh ayo sapu itu kotor, besok diulang lagi, kesalahannya diulang lagi. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tahu salah kita apa, kita bertanggung jawab dan mencari solusinya sendiri. Tuh. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya yang paling utama. Sebenarnya sepele ya Bapak Ibu. Misalnya tadi solusinya hanya menyapu, tetapi karakternya dia mau bertanggung jawab. Nah itu tanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah dia langgar. Nah itu akan tertanam pada anak. Setiap dia melakukan apapun, dia memikirkan apa nanti akibatnya dan apa yang akan dia lakukan. Dampaknya luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan pada menyalahkan ya. Kamu sudah salah, hukuman disuruh lari misalnya. Dia sudah capek aja, tapi gak ada solusi. Ya Bapak Ibu sudah capek badan, sudah malu dilihat teman-temannya, tapi gak ada solusi. Besok diulang lagi, lupa katanya. Apa kok diulang lagi? Kemarin sudah lupa Bu. Nah itu sering terjadi. Bahkan saya juga sering mengalaminya. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi ini apa sih sebenarnya? Nah, ini ada 3 yang kita lakukan dalam
menyelesaikan masalah dengan langkah restitusi ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas ini, contohnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini nanti ada contohnya, ada kasusnya nanti saya berikan contohnya. Ini sebagai contoh, tidak terlalu sempurna, tetapi di situ ada semua. Menstabilkan identitas itu di tulisan kecil tidak terlihat ya Bapak Ibu, namun tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanya dulu alasan dia melakukan kesalahannya apa. Itu menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Jangan langsung kamu ini udah salah, udah kecil, jadi semuanya ikut ke bawah-bawah ya. Jadi kita tanyakan dulu, kamu melakukan ini alasannya apa. Kadang-kadang anak melakukan kesalahan itu tidak dengan sengaja ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini contohnya, anak dalam upacara dia tidak memakai dasi misalnya. Tanya, kenapa kamu tidak memakai dasi? Pasti ada alasannya. Tadi bangunnya kesiangan Bu, buru-buru, jadi lupa, tidak terbawa, tidak memakai. Tuh, itu alasannya, karena bangunnya kesiangan. Sebenarnya bukan salah anaknya itu, salah siapa itu ya Bapak Ibu ya? Kalau bangunnya kesiangan siapa Bu ya? Salah orang tuanya, kok nggak dibangunin, namanya anak-anak, ya kan? Kadang-kadang pagi itu susah bangun, ya. Iya. Jadi orang tua juga harus punya peran penting dalam pendidikan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, ini contoh penerapannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini contohnya. Kalau tadi ya, kasus tadi tidak memakai seragam lengkap dalam ikuti upacara karena tertinggal dasi, karena lupa. Nah, kita jangan langsung menyalahkan ya Bapak Ibu. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Ya memang semua orang itu melakukan kesalahan, lupa itu wajar. Nah, lupa itu wajar. Tetapi, kita masuk ke menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada anak kita, anak murid kita, keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Kita sudah buat peraturan di situ. Kita buat supaya anak-anak lebih tertib dalam upacara, pakai seragam lengkap, ya. Jadi dia tahu salah dia apa, keyakinan kelas apa yang dia langgar. Nah, dalam contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR, hukuman. Ini dalam kontrol hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Apalagi jam terakhir setengah 12. Panasnya kayak apa itu Bapak Ibu ya? Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi bukan karena dia mengikuti aturan, tetapi karena takut dengan gurunya. Gurunya udah marah. Udah begini, mata melotot, suaranya kencang, keras. Wah, kan?
Nah itu adalah kontrol penghukuman. Selanjutnya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Konsekuensi. Tambah lagi kerjaan, udah nggak buat PR, jadi banyak tugasnya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, dalam restitusi ini berbeda lagi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru membantu menyelesaikan masalahnya. Kalau misal tidak buat PR, bantu solusi. Kenapa? Sebenarnya ada alasannya kenapa dia tidak mengerjakan PR. Mungkin siswa menjawab seperti ini. Karena saya di rumah membantu orang tua bekerja, Bu. Saya tidak sempat belajar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tanyakan dulu alasannya apa. Belum tentu anak itu bersalah sebenarnya. Ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, guru terbuka. Terbuka itu ya saling berbicara dari hati ke hati. Sebenarnya ada masalah apa ini? Oh, kamu nggak buat PR? Oh. Azan ya? Nah, di sesi terakhir ada contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah atau di kelas. Ini ada videonya Pak Yoga, di situ ada kasus 1, ini contoh bagaimana kita menerapkan restitusi di kelas kita. Nah, iya. Ini salah satu contoh kasus yang ada di kelas. Ya tadi sambil berteriak-teriak, bahkan sampai mendorong temannya ya, yang kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Nah itu menurut Bapak Ibu pelanggaran apa atau kesepakatan kelas apa yang sudah anak tersebut lakukan? Tidak saling menghargai sesama teman dalam kelas. Iya, di dalam kelas kan sudah membuat kesepakatan kelas. Di situ saling menyayangi sesama teman. Jadi dia tidak menghargai. Jadi kesepakatan kelas itu yang telah dia langgar. Nah, cara mengatasi masalah dengan cara segitiga restitusi adalah berikut contoh videonya. Pertama, kita menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apa masalahnya, ada apa sebenarnya. Jangan langsung menyalahkan ya Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di situ tidak langsung menyalahkan. Sebenarnya dia wajar kalau dia emosi, karena temannya juga mengambil penghapusnya tidak izin dulu, tidak ngomong dulu, sedangkan dia sangat membutuhkan saat itu. Oh, jadi penyelesaiannya bagaimana? Kita tanya lagi, keyakinan kelas apa yang sudah anak itu langgar. Tentunya dia menjawab apa Bapak Ibu? Sesama teman saling menyayangi. Nah itu yang dia langgar. Kemudian kita tidak langsung menghukum, kamu ini salah. Tidak. Tetapi
kita menawarkan. Jadi harus bagaimana selanjutnya kalau kamu melanggar kesepakatan kelas itu, bagaimana solusinya? Dia berpikir, ya, tidak akan mengulang lagi mungkin ya. Dia jawabannya seperti itu. Kemudian saya akan lebih menghargai teman dan saya tidak akan berbuat menyakiti teman. Nah, solusi yang dia timbulkan sendiri, solusi yang ada di dalam pikirannya, ide dia sendiri tanpa paksaan oleh pihak manapun. Nah, ini ada satu PR sedikit, Bapak Ibu, nanti di kelasnya masing-masing membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya sudah selesai slide-nya, berarti selesai juga materi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Demikianlah materi budaya positif yang saya pelajari dan ini harus diterapkan di sekolah. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Maria Urban. Untuk acara